aku pun awal-awal investasi gitu kan, ya pasti pengennya ke saham ya gitu kan, kayak pengen nih kayaknya returnnya lebih besar gitu. Tapi ternyata kita dengan aku ya dulu tuh sebagai investor pemula juga, ternyata tuh nggak punya waktu yang cukup untuk ngeliatin market terus ya kan, pergerakannya kan sangat cepat ya kan Mbak ya, dan juga knowledge-nya belum sebegitunya ya, sebelum begitu mahir. Jadi sebenarnya aku pun ketika menemukan produk reksadana ini, kayaknya ini jawaban deh untuk aku dan teman-teman semua para investor pemula, karena Hai Konvisto, kembali lagi di Investalk. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu perwakilan dari Aset Manajemen. Di sini kita akan belajar investasi dasar dari nol untuk pemula dengan nominal juga yang sangat terjangkau sekali. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja kita kenalan. Farida, halo Farida. Selamat siang Mbak. Iya, Farida dari Afris Asset Management. Betul, ya. PT Afris Asset Management. Iya, PT Afris Asset Management. Kalau kawan Visos ini yang sudah pernah beli produk reksadana, Afris mungkin nggak asing ya. Tapi kalau yang belum, makanya dengerin podcast kita sampai akhir. Ya, oke, mungkin Farida boleh perkenalan dulu di Afris as of apa, terus kemudian boleh cerita dikit tentang Afrisnya gitu. Halo Konvisto, kenalin aku Farida Azizunisa dari Afris Asset Management. Aku di Afris Asset Management sebagai marketing partnership yang juga nanti akan bekerja sama dengan investasiku ya. Jadi nanti teman-teman di aplikasi investasiku bisa lihat beberapa produk Afris yang nantinya juga bisa teman-teman beli di aplikasi investasiku. Mungkin aku boleh sedikit lanjut kenalin Afrisnya ya. Tadi udah dibilang ya di awal, mungkin teman-teman yang udah pernah beli produknya Afris udah kenal, tapi kalau untuk teman-teman yang belum familiar nggak apa-apa, mungkin podcast ini bisa jadi jawaban ya untuk teman-teman yang pengen tahu ya kedepannya apa sih Afris Asset Management. Jadi PT Afris Asset Management itu adalah salah satu manajer investasi di Indonesia ya. Kita udah berdiri dari 2012 Mbak. Oh oke. Ya, produk kita udah cukup lengkap, udah mulai dari pasar uang, dari pasar uang, pendapatan tetap, balance, reksadana saham, sampai indeks pun kita ada, syariah dan non syariah kita semua lengkap banget. Dan nanti kedepannya pun kita akan simpan semua produk itu di investasiku, jadi teman-teman bisa langsung beli aja di aplikasi investasiku. Iya, oke. Mungkin sedikit bocoran nih sebelum kita bahas lebih lanjut produk unggulannya apa. Mungkin kita yang nanya dulu nih, untuk Afris sendiri. Berarti reksadananya udah lengkap banget ya? Udah lengkap banget. Boleh dikasih tahu nggak untuk AUM MI-nya sendiri sekarang tuh udah berapa? Oke, untuk Afris Asset Management sendiri saat ini kita udah ada di ranking 25 besar di industri. Nice. AUM kita udah 3,5 triliun, Mbak. Jadi kita juga terus berusaha untuk meningkatkan AUM kami di industri, yang mana juga dibarengin dengan performance fund ya yang kita berikan untuk nasabah untuk return yang lebih menarik lagi gitu. Oke, sebelum ke situ lagi kita bahas produk nih. Boleh, ya. Untuk Afris sendiri kalau boleh tahu produk unggulannya itu reksadana apa sih? Oke, ini kita langsung masuk ke produk ya berarti ya. Jadi tadi aku udah sebutin kalau dari Afris Asset Management akan simpan beberapa produk ya yang akan onboard di aplikasi investasiku. Tapi kalau tadi ditanya produk unggulannya apa, aku sih bisa bilang yang kita unggulkan adalah Afris Emerald Stable Fund. Oh oke. Nah, jadi kita sebutnya Emerald lah ya biar gampang ya. Emerald. Ini produknya produk pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap. Oke. Nah untuk Konvisto untuk reksadana pendapatan tetap berarti itu returnnya di atas deposito ya? Betul. Iya. Ya, dan itu lumayan stabil karena namanya juga udah stable gitu ya. Nah buat Konvisto yang ingin baru, langsung nanya aja deh. Untuk pemula, oke nggak sih di reksadana pendapatan tetap? Apa haruskah ke reksadana pasar uang Afris dulu nih? Oke. Untuk yang para pemula gitu. Iya. Oke, kalau misalnya kita di sini ngomongin untuk investor pemula ya teman-teman dan Mbak, kita nantinya pun akan ada produk pasar uang di investasiku yang teman-teman juga bisa beli. Cuman kalau kita ngomongin yang mana sih yang paling cocok untuk investor pemula, tentunya kita akan tanya balik dulu ke teman-teman investornya untuk tujuan investasinya apa,
terus risk profile-nya seperti apa gitu. Cuman biasanya untuk teman-teman yang mungkin risk profile-nya itu moderate, low to moderate gitu kan ya, itu kita akan lebih saranin ke pasar uang dan pendapatan tetap. Nah, produk ini Emerald Stable Fund ini sangat cocok ya, sangat cocok untuk teman-teman investor pemula yang memiliki risk profile dan tujuan jangka menengah. Jadi kalau ditanya cocok apa enggak sih, cocok banget sih. Cocok Mbak. banget ya. Iya, apalagi kan tadi udah disebutin juga kalau kita di produk pendapatan tetap ini lebih nge-highlight tentang stability-nya juga kan gitu. Oke. Nah, kalau selain untuk pemula mungkin ini cocok juga nggak sih reksadana pendapatan tetap untuk teman-teman yang suka juga investasi atau sudah berinvestasi di saham nih? Karena kan sebenarnya kalau dibandingin returnnya lebih menarik yang saham ya. Betul. Apalagi sekarang saham sudah all time high terus nih IHSG. Nah, gimana nih kalau untuk produk Emerald sendiri ada keunikan khusus nggak sehingga yang investor saham tuh bisa sedikit lah mencoba diversifikasi ke reksadana pendapatan tetap Emerald? Ya, nih aku sebenarnya amazed juga sama aplikasinya investasiku ya Mbak ya, karena selain teman-teman bisa beli saham, ini juga udah bisa beli reksadana. Jadi obligasi juga lagi. Jadi menurut aku ini aplikasinya udah lengkap banget dan teman-teman itu menurut aku udah ada di platform yang tepat ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman yang udah sering berinvestasi saham, terus mau mendiversifikasikan asetnya ke reksadana gitu kan, terutama ke Emerald Stable Fund ini, itu menurut aku masih sangat cocok Mbak, karena karakteristiknya kan kita juga fokus berinvestasi pada obligasi korporasi ya, yang mana untuk returnnya lebih stabil. Mungkin emang tadi yang udah disebutin kalau saham returnnya bisa lebih tinggi gitu ya. Cuman kalau untuk produk pendapatan tetap ini ya kita akan lebih nge-highlight dari stability-nya kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya risk profile dan kurang siap untuk menikmati volatility pasar di saham, ya bisa mencoba yang Stable Fund sih. Berarti ini sebenarnya cocok untuk investor-investor pemula atau teman-teman yang pengen dapat apa istilahnya ya, stabil income gitu ya. Gitu. Karena lebih terjaga dan terukur lah ya untuk returnnya. Kalau Emerald sendiri udah berapa lama ya? Oke, kalau untuk Emerald ini kita baru launching di tanggal 29 Januari baru tahun ini. Baru tahun ini Mbak. Nice. Cuman untuk pertumbuhan AUM-nya dan juga return-nya ini kita masih kita sangat jagain dan ini masih on track dengan indikasi return yang kita punya. Emerald itu kan lebih ke reksadana pendapatan tetap, dalamnya kebanyakan obligasi. Nah, untuk investor pemula yang dia pengen investasi nominalnya kecil, terus kemudian gak ada waktu untuk liatin pergerakan harga, karena kalau saham kan kita harus rutin ngeliatin pergerakan harganya ya. Nah, kalau untuk Emerald, produk Emerald gimana? Jadi sedikit sharing juga ya teman-teman. Aku pun awal-awal investasi gitu kan, ya pasti pengennya ke saham ya gitu kan, kayak pengen nih kayaknya returnnya lebih besar gitu. Tapi ternyata kita dengan aku ya dulu tuh sebagai investor pemula juga ternyata tuh nggak punya waktu yang cukup untuk ngeliatin market terus ya kan, pergerakannya kan sangat cepat ya kan Mbak ya, dan juga knowledge-nya belum sebegitunya ya, sebelum begitu mahir. Jadi sebenarnya aku pun ketika menemukan produk reksadana ini, kayaknya ini jawaban deh untuk aku dan teman-teman semua para investor pemula, karena untuk reksadana itu tidak perlu diliatin apa ya setiap saat ya seperti saham, karena kan harganya dia bergeraknya nggak setiap detik gitu kan, nggak seperti saham, jadi bisa dilihatnya di besok harinya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak punya waktu banyak gitu kan untuk berinvestasi ngeliatin market, ya ini reksadana sangat cocok sih buat teman-teman investor pemula. Untuk Kak Farida sendiri berapa lama tuh untuk mengevaluasi si kinerja reksadananya? Reksadana ya. Kalau aku ya sekali kah gitu. Kalau aku biasanya per kuartal. Karena kan biasanya gini, kalau aku investasi di reksadana itu ada yang jangka pendek, ada juga yang jangka menengah panjang. Nah, untuk yang jangka panjang aku diemin aja tuh. Kayak misalnya kan jangka panjang tuh 5 tahun kan ya. Jadi ya udah aku kayak tutup mata aja. Aku percaya produk yang aku pilih itu udah diatur dengan manajer investasi yang proven pastinya ya. Nah, itu dia pentingnya juga ya teman-teman kalau memilih produk reksadana, itu juga harus dilihatin MI-nya siapa, terus track record-nya seperti apa. Jadi ketika kita investasi kita tenang gitu kan. Nah, kalau yang long term itu aku biasanya yearly aja sih Mbak reviewnya. Tapi untuk yang tadi short term setahun gitu, misalnya aku bisa akan liatin per kuartal ya, aku liatin tiap kuartal gitu.
Oke, nah itu sedikit tips ya untuk investor pemula karena Kak Farida juga pemula ya. Iyalah, kita masih pemula lah, kita masih belajar ya. Kalau pemula emang cocoknya lebih baik di reksadana gitu. Jadi nggak usah makan waktu banyak untuk mempelajarinya. Betul. Gitu kan, karena ada MI yang sudah berpengalaman atau proven ya. Jadi untuk investor pemula kalau misalnya nggak mau ribet gitu, kita tinggal percayakan uang investasi kita ke MI yang sudah proven ya, yang sudah berpengalaman. Nah, bicara tentang proven atau pengalaman, boleh nggak dikasih tahu mungkin kawan investor di sini supaya tahu juga untuk produk Emerald ini, MI Afris itu mengelola uang kawan investor di sini tuh ke produk apa aja sih dalamnya gitu. Jadi biar kawan investor juga sambil belajar kayak gitu. Nih kita sekarang bahas produknya ya, sedikit ya, pelan-pelan. Jadi untuk Emerald Stable Fund ini, atau biasa kita sebutnya Emerald, ini tuh produk reksadana pendapatan tetap yang fokus berinvestasi pada obligasi korporasi, teman-teman. Karena kan kalau kita ngomongin dari peraturannya ya, untuk ketentuannya gitu Mbak, ketentuan pemilihan atau penempatan asetnya itu di reksadana pendapatan tetap itu dia bisa 80-100% di obligasi gitu kan. Dalam hal ini di Emerald ini kita simpannya di obligasi korporasi, 0-20% itu bisa disimpan di instrumen pasar uang seperti deposito dan juga cash gitu ya. Nah, untuk yang Emerald ini kita ini memilih corporate bonds yang masih under value. Artinya apa? Artinya nanti dia masih memiliki kesempatan naik harga ya. Jadi dia bisa dapat upgrade ya ketika ada pergerakan harganya. Itu yang pertama. Dan juga kita itu super selektif dalam memilih corporate bonds-nya itu sendiri Mbak. Kita itu maintain di minimal ratingnya itu single A single A minus gitu kan, untuk menjaga volatilitasnya juga. Seperti itu. Jadi kita jagain ratingnya juga, dan juga untuk tenornya kita rata-rata di 3 tahun. Jadi ya untuk fleksibilitasnya dan juga stabilitasnya kita sangat perhatikan untuk produk ini sih. Jadi kalau misalnya kawan investor ini pengen berinvestasi di produk Emerald, baiknya minimal 3 tahun ya, sesuai dengan bonds yang sudah terpilih ya. Untuk ideal ya. maksimal lah ya gitu. So far sih isinya itu ada di sektor banks, energi, terus juga kita ada di telekomunikasi juga ada ya. Yang pasti untuk bukan emiten ya, perusahaan-perusahaannya yang mengeluarkan surat utang ini yang sudah kategori besar ya. Yang kategori yang resikonya kecil untuk gagal bayar gitu ya. Betul sekali. Oke, dan kalau boleh tahu untuk MI-nya sendiri tuh berapa, ada time ininya kah? Berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali untuk mereview isi dalam produknya? Untuk isi produknya itu di kondisi pasar yang sangat volatile ini ya Mbak ya. Nah ini pun kita emang sangat memperhatikan juga. Jadi kita tadi lah pilih yang tenornya nggak panjang gitu ya. Karena kita untuk menjaga fleksibilitas, dan juga betul kita melakukan rebalancing untuk kita make sure kalau tetap ideal ya nanti untuk performance-nya. So itu kita lakuin. Nah kalau tadi kita sudah dengar produknya, dalamnya apa saja, terus baiknya minimal berinvestasinya berapa tahun. Sekarang, tadi belum nanya, ketinggalan, berapa sih minimal investasi kalau untuk produk Emerald ini gitu. Untuk teman-teman investor yang ingin berinvestasi di Emerald Stable Fund ini, cukup dengan Rp10.000 saja. Rp10.000 udah kayak lebih mahal kopi ya. Betul. Daripada produknya sendiri ya. Iya. Murah banget. Jadi buat teman-teman yang berpikir kalau investasi itu mahal, itu kayaknya untuk zaman sekarang kurang tepat ya Mbak ya. Yang 10.000 aja ini agak relevan ya. Betul. Jadi 10.000 udah bisa jadi investor. Betul. Nonton konser aja bisa. Betul. Ya. Masa investasi 10.000 gak bisa gitu ya. Oke. Nah, udah kita lihat produk, resiko serta minimalnya. Nah, ini yang penting juga nih. Gimana sih likuiditas si produk ini? Kita kan orang-orang kadang takut gitu ya, mindsetnya investasi ntar susah cairnya, susah keluarnya, lagi butuh uang ada aja yang diribetin ABC gitu. Nah kalau untuk produk Emerald ini sendiri gimana? Untuk produk Emerald Stable Fund ini, kalau ditanya liquid apa enggak, jawabannya liquid banget Mbak gitu. Jadi buat teman-teman yang takut atau kepikiran pengen investasi sekarang tapi takutnya nanti kedepannya masih ada kebutuhan nih, itu nggak usah khawatir. Karena investasi reksadana nih sekarang itu semuanya under your control guys gitu. Jadi
kapanpun teman-teman butuh uangnya atau sekiranya misalnya tujuan investasinya udah tercapai atau ada kebutuhan atau ingin digunakan untuk jalan-jalan, mungkin itu bisa langsung sesimpel buka aplikasi investasiku, dijual, nanti akan masuk ke rekening nasabah maksimal T+7. Oh, T+7 maksimal ya. Jadi kalau misalnya kalian jual sekarang maksimal 7 hari kemudian, 7 hari kerja itu bisa cair. Nah, kalau tadi kita udah denger tentang likuiditasnya, jadi bisa dicairinnya cepat ya tentunya ya. Dan ini juga salah satu produk pilihan untuk bisa kita taruh sebagai dana darurat juga bisa ya. Betul. Gitu. Jadi cairinnya tuh gampang gitu. Nah, udah kita ngomongin produknya sama likuiditasnya. Nah, ini mungkin kita akan ngobrolin tentang biaya-biaya nih. Kalau teman-teman di sini jangan lupa kalau beli reksadana tuh tetap harus baca prospektus dan fund fact sheet-nya ya. Betul. Ya, di situ ada semua terkait biaya-biaya untuk biaya-biaya investasi. Nah, boleh nggak diceritain tuh Kak, ada biaya? Di situ kan kadang ada biaya manajemen fee, ada subs fee, redemption fee, boleh? Oke. Dijelasin, jadi beli reksadana itu sebenarnya ada biaya apa ya dalamnya? Oke. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman aware juga ya, ketika teman-teman memutuskan untuk investasi di reksadana, itu kan produknya banyak banget ya. Nah, itu harus di make sure kalau teman-teman tuh baca fund fact sheet dan juga prospektus, karena itu seperti ringkasan produknya ya. Betul. Nah, nanti kalau tadi ngomongin biaya, itu semua udah tertera jelas di dalam prospektus. Di dalam fund tersebut itu ada fee apa aja sih gitu kan. Nah, dari kami sih kita akan menggunakan manajemen fee aja sih gitu kan. Nah, tapi nanti kan untuk produk itu tuh ada subscription fee, redemption fee, switching fee itu sebenarnya juga ada. Cuman untuk itu semua aku dengar-dengar free ya dari investasiku ya Mbak ya. Ya, kalau kalian bisa membelinya di aplikasi investasiku berarti online kan. Nah, itu tidak ada biaya subs fee, juga nggak ada redemption fee. Jadi semua free. Jadi kalau beli 100.000 ya dapat ya 100.000 gitu. Nice. Nah, menurutku kalian ada di platform yang tepat sih guys. Nah, ngobrol-ngobrol lah. Berarti sekarang udah ya semua tentang produk udah ya, dalamannya udah, MI-nya udah, terus kemudian cara cairnya udah, terus kemudian fee-nya juga udah. Nah, sekarang tujuannya nih. Jadi kan Kawan Visos ini pasti kalau kita berinvestasi harus punya tujuan ya. Nah, mungkin Kak Frida bisa cerita kalau misalnya di reksadana pendapatan tetap ini yang which is minimal kita 3 tahun, goalsnya tuh apa sih untuk berinvestasi melalui pendapatan reksadana Emerald gitu. Ya, kalau tadi kita mau ngomongin goals gitu ya. Ini kalau kita ambil contoh goalsnya pengen jalan-jalan kali ya Mbak ya. Misalnya kalau kita nih sekarang udah mau akhir tahun gitu kan, biasanya kan teman-teman mau pada mau healing, mau jalan-jalan akhir tahun ini atau misalnya tahun depan gitu kan. Atau nonton konser boleh nggak? Nonton boleh dong. Nonton konser juga boleh dong, lagi rame nih. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman sesuaiin aja sama tujuan investasinya dan untuk produk ini cocok banget untuk teman-teman yang punya target investasi tuh 1-3 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya nih dalam 1 tahun ini teman-teman mau jalan-jalan gitu atau mau nonton konser, itu bisa aja tuh, bisa banget sekalian nabung gitu ya, sekalian investasi, sekalian jalan-jalan, itu bisa banget di produk ini. Karena kan kalau misalnya kita simpan aja uangnya di rekening, rekening bank biasa, nanti kepotong sama biaya admin gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita simpan di reksadana ini, setahun bisa let's say bisa dapat indikasi returnnya 6-7%. Jadi kan lumayan banget kan gitu. Dan gak tergerus inflasi juga pastinya. Iya, betul. Gitu. Karena inflasi kan around 3-5 ya. Ya ini sebenarnya produknya yang menarik sih, karena 6-7% tuh untuk zaman sekarang besar loh. Untuk ukuran kitanya gak perlu repot-repot, gak perlu pusing-pusing, gak perlu mantau pergerakan harganya setiap hari gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tadi bisa goalsnya buat jalan-jalan atau nonton konser. Jadi itu bisa membuat meluruskan mindset kita supaya kita jalan-jalan atau goals kita jalan-jalan tuh investasi dulu baru jalan-jalan gitu ya. Bukan jalan-jalan dulu terus pusing bayar cicilan gitu ya. Itu kayaknya nggak bisa deh. Iya. Itu tuh penyakit Gen Z kayaknya tuh ya. Nah, dari boleh nih kawan Visto di sini kalau emang pengen ada goalsnya jalan-jalan, sebenarnya kita ada program nih investasiku. Jadi kita kerjasama sama Tour and Travel yang masih satu grup sama kita, Antafaya. Jadi kita bikin program kalau kawan Visto di sini pengen berinvestasi tapi goalsnya juga pengen jalan-jalan juga. Jadi kita memberikan kesempatan buat kawan Visto belajar investasi dengan cara mencicil.
mencicil daripada cicilnya nanti setelah liburan, mendingan cicil sebelum liburan kan. Itu sama aja, nominalnya juga sama kayak kita nabung di bank. Tapi taruhnya di reksadana kayak gitu dengan dapat return 6-7%. Nah, dengan investasi yang kecil-kecil tapi jangka waktunya cuma setahun atau 2 tahun gitu, dan bisa goalsnya investasi bareng bersama kita nih, investasiku dan Antafaya Tour, dan harganya tidak berubah gitu. Jadi harga tour travelnya kita sudah sama lah istilahnya gitu. Nah, selama setahun itu misalnya investasinya maunya butuh waktu setahun atau 2 tahun. Nah, selama waktu itu kita akan meng-coaching. Coaching cara investasi itu gimana, investasi itu apa sih, reksadana apa, terus apa yang harus diperhatikan, gimana cara baca fund fact sheet dan lain-lain. Atau mungkin kalau misalnya mau belajar langsung ke aset manajemennya, kita akan jembatani kayak gitu. Jadi ini sebenarnya program yang menarik sambil kita membuat mindset Gen Z itu supaya investasi gitu. Karena investasi kan nggak dulu, tadi kata Kak Frida, nggak harus yang besar ya. Gitu. 10.000 cukup. Betul. Karena di investasi itu ternyata ada ini loh, termasuk 8 keajaiban dunia. Tahu nggak apa? Apa tuh? Compounding interest. Nice. Jadi bisa kayak bola salju ya. Investasi kita kecil-kecil tapi sering, jangka waktunya lama, nggak pernah kita ambil, kita diamin terus tuh bisa jadi gede. Karun ya. Betul. Jadi kalau investasi tuh nggak boleh di apa ya istilahnya ya, nggak boleh dilihat-lihat udah berapa ya gitu. Jadi sesuaiin sama jangka waktu dan tujuan investasinya aja. Jadi nggak perlu setiap hari diliatin. Kalau di reksadana ya kita ada tim yang sudah mengelolanya ya. Iya. Dan kita juga bekerja sama dengan Afris Asset Management ya. Jadi kalau kawan Viso di sini yang pengen liburan, kita akan kawal melalui investasi kayak gitu. Dan nominalnya nggak besar ya gitu. Dan tidak lupa, tetap saya terus ingatkan kawan Visto terus bertransaksi di aplikasi investasiku, mau saham, reksadana ataupun obligasi. Karena di aplikasi investasiku ada cashback point, namanya MPC Point, yang dapat dipakai di seluruh merchant Citicorp dan bisa diinvestasikan kembali di reksadana nih. Dan Kak Frida, thank you untuk waktunya. Mungkin lain kali bisa update lagi kalau ada produk baru ya. Dengan di senang Investalk hati berikutnya. Dan jangan lupa tetap investasiku for better tomorrow. Bye-bye.